untuk bab SSMM, Standar Syariah Manajemen Mutu. Oke. Nah, Bapak Ibu, SSMM itu ada perbedaan antara versi 1441 dibandingkan dengan yang 38. Ada penambahan standar dan ada penambahan EP, gitu ya. Kalau dulu hanya ada satu standar, 7 EP. Sekarang ada 3 standar dengan 10 EP. Jadi untuk yang standar yang pertama terkait dengan kebijakan mutu dan seterusnya, ada 5 EP, kemudian SSMM. Ini terkait dengan IKPS, Bapak Ibu, untuk yang standar yang kedua. Standar yang ketiga, ini terkait dengan manajemen risiko. Nah, fokus utamanya Bapak Ibu, untuk yang SSMM, ini mulai dari kebijakan mutu, ini memuat unsur syariah, kemudian pengukuran dan pelaporan, pengelolaan insiden, kemudian penyusunan manajemen risiko syariah, RCA syariah, dan kajian islamisasi atau FMIA syariah. Nah, Bapak Ibu, jadi upaya peningkatan mutu, ini ada terkait dengan indikator mutu, ada 2 ya, 3 untuk yang mutu wajib, 9 untuk indikator mutu minimal syariah. Ruang lingkupnya apa sih mutu itu? Ruang lingkupnya ini Bapak Ibu. Penjagaan akidah yang pertama. Kemudahan pelaksanaan beribadah. Penjagaan hijab untuk pasien. Penjagaan ikhtilat. Dan juga kompetensi sumber daya manusia atau insani, human resource. Itu ya. Nah, indikator mutu wajib, bedanya apa nanti dengan minimal pelayanan minimal syariah itu pada targetnya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang mutu wajib itu targetnya 100% terlaksana. Nanti kalau untuk yang SPM atau standar pelayanan minimal itu dimulai minimal 70%. Itu ya. Saya nggak menjelaskan ini, hanya untuk review aja. Nah, ruang lingkupnya ini untuk yang mutu wajib itu adalah untuk akidah, ibadah, dan penjagaan hijab. Nah, Bapak Ibu, ini kami mau review kembali secara singkat saja. Jadi, yang pertama, untuk yang indikator mutu wajib pertama, pasien sakaratil maut terdampingi dengan talqin, itu diupayakan Bapak Ibu, karena sesuai dengan hadis Rasulullah, yang namanya talqin itu yang mengajarkan pasien itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya di definisi operasional, ini kalau di tempat kami, talqin itu untuk pasien sakaratil maut agar dapat meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah, gitu ya. Kemudian untuk yang meninggalkan sholat, ya, untuk sholat fardu, pemasangan DC. Nah, kemudian untuk yang SPM syariah, jadi saya kira kita semuanya sudah sangat paham ya, mulai dari baca basmalah, ini indikator mutunya, kemudian hijab untuk pasien, mandatory training untuk fikih. Jadi mandatory training fikih itu Bapak Ibu artinya rumah sakit itu wajib memberikan training pelatihan kepada semua karyawan. Terkait dengan apa? Terkait dengan toharoh, bimbingan sholat, dan talqin. Jadi semua keluarga besar rumah sakit itu harus bisa mengajarkan atau membimbing talqin. Membimbing pasien yang sakaratil maut. Itu intinya. Ya. Kemudian edukasi atau leaflet edukasi Islami, kemudian pemasangan EKG sesuai dengan gender, pemakaian hijab untuk ibu menyusui, pemakaian hijab di kamar operasi, penjadwalan operasi elektif tidak berbenturan dengan waktu sholat, dan yang terakhir, yang baru, ini penggunaan akad. Apa definisi operasionalnya? Penggunaan akad syariah dalam perjanjian di rumah sakit adalah pada perjanjian yang ada di rumah sakit, baik itu untuk rumah sakit dengan pasien, dengan karyawan, dan dengan rekanan. Oke, sekarang satu persatu untuk standar dan elemen penilaiannya. Tuh.
Bapak Ibu, ini standarnya. Jadi standar syariah manajemen mutu rumah sakit, ini standarnya rumah sakit menetapkan kebijakan. Ya. Ini elemen penilaiannya. Nanti silakan dibaca kembali, ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana implementasinya terkait dengan standar dan EP1 dari SSMM. Bapak Ibu, di tempat kami, jadi ini bentuknya seperti apa sih kebijakan dan pedoman itu? Ini diwujudkan dalam bentuk peraturan direktur, Perdir. Dan ini umumnya ya disilakan nanti masing-masing kan beda-beda ya. Di situ di dalam kalau tempat kami ini di pasal misalnya di pasal 6 itu ada manajemen mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan prinsip syariah. Ya. Kemudian untuk pedomannya di pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini pasal 15, rumah sakit menetapkan tentang kebijakan akidah, pemeliharaan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah melalui aktivitas keagamaan tercantum dalam indikator mutu. Intinya Bapak Ibu, untuk mutu syariah itu tidak banyak perbedaannya dengan mutu di KARS. Termasuk kebijakannya, pedomannya itu menggunakan yang ada di KARS. Nah, pertanyaannya apa bedanya? Bedanya pada kontennya, tinggal menambah konten saja, konten syariah. Yaitu apa? Mutu wajib syariah tadi dan pelayanan minimal syariah. Itu ya. Ini terus sama masih untuk peningkatan mutu syariah ya. Kemudian apa saja indikator mutu syariah itu sesuai dengan yang ada di dalam buku buku tentang mutu wajib syariah dan SPM syariah. Ini untuk elemen yang kedua, rumah sakit memberikan indikator mutu standar minimal syariah. Ya, mulai dari yang SPO yang tadi pertama sampai yang ke-9. Kemudian prosedur pelayanan syariah sesuai dengan indikator mutu. Nah, ini Bapak Ibu, mulai dari prosedur terkait dengan pengumpulan datanya ya, pakai formulir indikator ini jadi formulir instrumen data, kemudian formulir sensus harian, kemudian kita masukkan di dalam Sismadak. Jadi karena kebetulan Sismadak itu kan bisa juga mengakomodir indikator mutu yang ada. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, capaian harian indikator mutu di Sismadak. Ini ya pemasangan DC sesuai dengan gender, pemasangan EKG sesuai dengan gender, dan seterusnya. Ini bisa dimasukkan di Sismadak. Ini selanjutnya untuk yang elemen selanjutnya, terdapat bukti bahwa data yang dilaporkan menyimpang dilakukan analisis dan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran implementasi capaian 3 bulan yang dibuat sesuai dengan hasil analisis hasil capaian indikator mutu wajib. Jadi kalau di tempat kami kebetulan kalau talqin ini 100% ya kita capaiannya. Waktu sholat, mengingatkan sholat juga 100%, kemudian DC juga 100%. Dan seterusnya. Nah, yang terkait dengan EP yang kelima tadi, jadi membaca basmalah pada pemberian obat dan tindakan itu ternyata tidak tercapai di tempat kami. Makanya kemudian ini dilakukan analisis dan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan cara apa ini Bapak Ibu? Kita lakukan upaya. Kita cari, kita analisis, yang akhirnya hasilnya Bapak Ibu RTL-nya dibuat PDCA pada siklus selanjutnya. Caranya apa? Dengan cara memasang stiker pengingat ajakan membaca basmalah bersama pasien sebelum tindakan ditempelkan di
dinding. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini tindak lanjut dari tidak tercapainya indikator mutu minimal syariah untuk membaca basmalah. Oke. Selanjutnya untuk standar syariah manajemen mutu yang kedua. Jadi adanya sistem pelaporan insiden keselamatan pasien syariah terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Ini maksud dan tujuannya, kemudian elemen penilaiannya. Ini tadi yang ditanyakan oleh Bu Sri Rahayu, ya. Insiden keselamatan pasien syariah, apa definisinya? Ya. Ini terkait dengan apa? Ini berhubungan, tetapi tidak terbatas pada area pemeliharaan akidah. Kemudian pelaksanaan ibadah untuk pasien dan fasilitas ibadah. Nah, kemudian bagaimana penilaiannya, deskripsinya yang tadi ditanyakan oleh Bu Jilahayu, mayor itu kalau ya terjadi kegagalan melaksanakan prinsip syariah yang berhubungan dengan rukun Islam yang kedua. Terjadinya kegagalan yang menyangkut tercampur atau tergantinya sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram. Terjadinya kegagalan melaksanakan prinsip syariah yang berhubungan dengan akidah. Ini mayor. Moderat, ada definisinya. Kemudian minor, ada. Tidak signifikan, ada. Tentunya ini Bapak Ibu didapatkan dari analisis. Ini contohnya ini Bapak Ibu. Jadi untuk tabel, jadi akan dibuat tabel yang menggambarkan frekuensi, kemudian dibuat grading metriknya. Ini contohnya Bapak Ibu. Resiko 5 itu deskripsinya sangat sering terjadi. Kalau sering terjadi 4, mungkin terjadi, mungkin itu apa? Terjadi 1 kali, ya, 1 kurang dari 2 tahun dan seterusnya. Ya, itu ada caranya sama dengan yang ada di dalam insiden keselamatan pasien untuk di KARS gitu ya. Makanya dari situ kemudian tindakan ini sesuai dengan grading dari IKPS. Jadi kalau itu ekstrim tinggi, ya, dilakukan RCA. Kemudian tinggi dilakukan RCA. Kemudian kalau yang moderat itu dilakukan investigasi sederhana. Kemudian yang low itu dilakukan investigasi sederhana paling lama 1 minggu, diselesaikan dengan prosedur yang rutin. Nah, Bapak Ibu, rumah sakit perlu menetapkan jenis-jenis insiden keselamatan pasien syariah yang masuk. Yang kategori wajib dilakukan RCA. Ini di tempat kami Bapak Ibu, ada 10 pasien muslim tidak dilakukan talqin saat meninggal. Itu termasuk wajib dilakukan RCA. Pasien muslim tidak diingatkan ketika masuk waktu sholat. Pasien yang dipasang bisi oleh petugas berbeda gender. Tidak tersedianya peralatan ibadah di musola. Ketidaksediaan hijab pasien, dan seterusnya. Sampai yang ke-10, tidak ditandatanginya akad ijarah antara pasien dengan rumah sakit. Nah, kenapa ini masuk? Karena akad tadi akad syariah itu kan menjadi SPM di rumah sakit. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan elemen penilaian dari SSM 2, ya. Untuk dokumen buktinya, ya. Kelengkapan SPO, pelaporan IKPS, ya, dilengkapi dengan alur, kemudian rumah sakit menindaklanjuti IPKS dengan analisis yang sesuai dengan gradingnya. Ini kita bikin grading, ya. Kemudian formulir pelaporannya juga kita bikin.
kemudian tindak lanjutnya, lanjutan laporan, tata caranya, ya, lembar kerja investigasi sederhananya, kemudian pada RCA Syariah, ya. Ini contohnya Bapak Ibu ini, jadi rumusan masalah RCA Syariah. Jadi ada kasus tidak ditandatanginya akad ijaroh antara pasien dengan rumah sakit. Makanya kita cari akar masalahnya, kemudian tindakannya, PIC-nya, waktu pelaksanaan, dan buktinya. Ini contoh aja Bapak Ibu. Nanti akan kita sampaikan filenya. Nah, caranya ini apa? Membuat, tadi ya tindakannya kan membuat SPO pelaksanaan akad ijaroh. Perubahan PIC, dibuat formulir. Penggunaan akad syariah dalam perjanjian dan transaksi non tunai. Nah, ini caranya, Bu. Pertama, pembuatan SPO ijaroh. Kemudian perubahan alur penerbitan akad ijaroh. Dilakukan sistem untuk memudahkan supaya apa? Supaya nanti semua itu terlihat. Jadi yang belum dilakukan akad itu diberi tanda di dalam SIM RS-nya. Ini contohnya misalnya kemudian muncul kolom untuk pengisian data pasien yang dibuatkan akad ijaroh. Ini by system Bapak Ibu. Dari hasil analisis yang kita lakukan. Sehingga apa? Akan meningkatkan capaian bahwa semua pasien yang berobat di rumah sakit itu menandatangani akad ijaroh. Ini contohnya, jadi formulir akad ijaroh multi jasa antara pasien dengan rumah sakit. Oke, ini contoh-contohnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, adanya sistem manajemen risiko syariah terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Ini maksud dan tujuannya, elemen penilaiannya silakan nanti dibaca ya. Kemudian manajemen risiko, jadi proses jadi untuk manajemen risiko dilakukan terhadap risiko kegagalan pelaksanaan standar di rumah sakit syariah. Nah, ruang lingkupnya apa saja Bapak Ibu yang terkait dengan manajemen risiko? Risiko syariah terhadap pasien, risiko syariah terhadap petugas, risiko syariah terhadap fasilitas, risiko syariah terhadap lingkungan, dan risiko syariah terhadap muamalah di rumah sakit. Ini analisis risikonya, ya hampir sama dengan tadi yang ada di IKPS, gitu. Insiden Keselamatan Pasien Syariah. Ini caranya sama dengan yang tadi. Ini saya hanya menunjukkan tata caranya saja. Program manajemen risiko, lanjutan program manajemen risiko, daftar risiko syariah yang ada di rumah sakit, implementasi kajiannya, Bapak Ibu, contohnya monitoring hasil. Itu kira-kira Bapak Ibu yang terkait dengan untuk standar syariah manajemen mutu. Saya lanjutkan dulu, nanti silakan Bapak Ibu dicatat dulu kalau ada yang mau dimintakan konfirmasi atau nanti menyampaikan masukan dan usulan.